Baik Bapak dan Ibu, hadirin rekan-rekan peserta ngabuburit yang berbahagia, kemampuan sebuah organisasi dalam mengajak anggotanya untuk terus mengupdate ilmu dan peraturan yang terus dinamis ini adalah indikator prestasi yang membanggakan dan itu menandakan bahwa organisasi tersebut sehat dan progresif. Sehingga untuk anggota organisasi seperti Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diharapkan seluruh anggota dalam menjalankan jabatan bisa profesional sesuai koridor hukum yang benar. Hal itulah yang beberapa kali telah dilakukan oleh pengurus wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diketuai oleh Ibu Dr. Sri Wahyu Jatmikowati SH MH AII ARD. Saat ini beliau berkenan untuk menyampaikan sambutan dan laporannya. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, yang kami banggakan, Bapak Dr. Asep Heri SHMH, QRMP, QRGP. Selamat sore Bapak. Terima kasih di sela-sela kesibukan hari ini yang luar biasa padat sampai malam, Bapak masih berkesempatan untuk membersamai kami. Yang kami hormati Ibu Kabak, Bapak Ibu Kabid, para pejabat struktural di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Kantor Pertanahan dan seluruh jajarannya di Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang saya cintai, kakak-kakak saya, Bapak Ibu Majelis Kehormatan Wilayah, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Advokasi, rekan-rekan pengurus wilayah, para ketua Pengda dan seluruh pengurus daerah se-Jawa Timur dan rekan-rekan seluruh PPAT yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam forum yang terhormat ini dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang kita emban. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan dalam menjaga amanah dan menegakkan integritas. Semoga kita semua dimampukan menteladani akhlaknya dalam mengemban tanggung jawab yang kita emban. Bapak Kakanwil, kami menghaturkan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa selaku pembina PPAT secara konsisten Bapak telah menunjukkan perhatian dan komitmen yang luar biasa dalam peningkatan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme kami rekan-rekan PPAT di Jawa Timur. Kehadiran Bapak untuk menyampaikan sosialisasi secara langsung seperti ini merupakan perhatian dan bentuk pembinaan yang substantif serta memberikan penguatan moral bagi kami sebagai organisasi profesi. Menegaskan juga bahwa sinergi yang kokoh antara regulator dan pejabat umum pembuat akta dalam menjaga tertib hukum pertanahan. Bismillah, semoga Bapak selalu sehat. Semoga kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas seperti ini bisa kita laksanakan terus-menerus secara berkesinambungan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, di dalam pertemuan forum Sidia yang dilaksanakan Pengwil IPAT bersama Kanwil BPN yang lalu mengambil tema peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas loket BPN dan staf PPAT di bidang pertanahan. Salah satu materi yang kita bahas adalah tentang lahan sawah dilindungi. Kita sengaja mengambil materi ini karena LSD memang menjadi salah satu topik yang banyak menyita perhatian.
banyak persoalan, baik di lapangan maupun dalam laporan-laporan masyarakat yang menjadi objek pemeriksaan, baik di tingkat majelis kehormatan maupun majelis pembina wilayah. Biasanya terjadi karena transaksi hanya mendasarkan hasil checking, karena di dalam hasil checking tidak ada catatan LSD, begitu ditransaksikan ternyata tidak bisa dilakukan pendaftaran, terindikasi bahwa tanah masuk dalam LSD. Bapak, mudah-mudahan ke depan keterangan mengenai catatan LSD ini bisa juga nanti diberikan di lembar checking sertifikat seperti catatan-catatan tentang perkara atau tentang HPL, sehingga kita bisa lebih awal menanggulangi risiko. Jadi Bapak Ibu, hari ini menyambung materi LSD yang lalu dibahas dalam forum Sidia, agenda kita adalah sosialisasi peraturan baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah dan berbagai persoalan terkait LSD yang akan langsung disampaikan Bapak Kakanwil. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pengendalian alih fungsi lahan sawah bukan semata isu sektoral, melainkan bagian dari kebijakan strategis nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan berkelanjutan lingkungan, sehingga memang menjadi tanggung jawab kita semua. Negara menempatkan lahan sawah sebagai aset vital yang harus dilindungi melalui instrumen hukum yang jelas, terukur, dan mengikat. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan penegasan komitmen negara dalam membatasi, mengendalikan, dan mengawasi perubahan fungsi lahan, khususnya sawah dilindungi. Peraturan ini memiliki implikasi langsung terhadap praktek jabatan PPAT dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan peralihan atau bahkan perpanjangan hak maupun perubahan pemanfaatan tanah. Dalam konteks tersebut, PPAT memang dituntut untuk lebih memahami secara utuh norma pengendalian, memastikan kesesuaian dengan tata ruang dan ketentuan perlindungan lahan sawah, serta menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Karena ketidaktepatan dalam memahami status lahan serta atau mengabaikan ketentuan pengendalian akan sangat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak ringan, baik secara administratif maupun dalam dimensi tanggung jawab jabatan. Melalui forum sosialisasi ini menegaskan pentingnya keseragaman pemahaman, ketertiban praktik, dan penguatan integritas profesi. Semoga setelah mengikuti sosialisasi ini, kita semua bisa memperoleh kejelasan normatif, mampu mengidentifikasi implikasi yuridis dalam praktik, serta semakin kokoh menjalankan kewenangan secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan hukum nasional. Peraturan sangat dinamis, maka menuntut kita harus selalu membangun sikap dan semangat terus belajar dan update. Karena PPAT sebagai pejabat, tugas kita tidak sekedar mengisi belangko atau membuat akta. Yang lebih penting adalah kita harus bisa memitigasi risiko dan mampu memberikan penyuluhan hukum secara komprehensif. Sekali lagi, saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergi IPAT dan BPN, baik di tingkat Pengwil maupun sampai di daerah-daerah yang sudah sangat baik sekali. Terima kasih rekan-rekan panitia, terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir untuk mengikuti acara sosialisasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah pengabdian kita,
menjernihkan hati kita dalam setiap mengambil keputusan, serta menjadikan setiap amanah jabatan yang kita emban sebagai ikhtiar yang bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan laporan yang telah disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Baik Bapak Ibu, hadirin rekan-rekan peserta ngabuburit yang berbahagia. Hubungan yang mesra antara pengurus wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selama ini dapat digambarkan sebagai kemitraan strategis yang harmonis, kolaboratif, dan saling mendukung untuk menyamakan persepsi terkait regulasi pertanahan dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Semua itu tentunya tidak lepas dari peran aktif Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang dikenal proaktif, komunikatif, responsif, solutif, dan service oriented. Kepada Bapak Dr. Asep Heri SH, MH, KRMP, KRGP, disilakan untuk memberikan sambutannya. Itu kurang satu itu solutif, responsif, dan petugas hansip itu loh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sore ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan dan keberkahan. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Nabi pilihan Rasul terakhir yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua IPAT, Bu Dr. Mami beserta seluruh jajarannya, pengurus hariannya, bendahara, sekretaris, para pakar, dewan penasehat semuanya yang sama-sama kita hormati sebagai mitra strategis untuk Kementerian ATR BPN. Tadi juga hadir bersama-sama kita Ibu Ketua ini beserta jajarannya Ibu Dr. Bu Isi. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan tambah sehat untuk kita bersama mengabdi kepada bangsa dan negara. Para kepala kantor, ini terima kasih Ibu Moderator. Bu Moderator, terima kasih yang telah memoderatori jalannya acara ini. Pak Kanwil ingin nyapa kepada teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Ada yang dari Sultra, itu dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu teman-teman Pak Kanwil, terima kasih atas kehadirannya. Dari Kalimantan Tengah, itu juga hadir. Dari Kalimantan Selatan, nah, dulu Pak Dading, terus ya. Dari Karawang, wah itu, ini nanti bahasanya akan ramai di Karawang karena banyak sekali LSD-nya. Dari Jawa Barat, Sukabumi juga ada, Tasik, terus mana lagi tadi? Ini terus bertambah dari seluruh kepala kantor pertanahan kabupaten kota se-Jawa Timur. Diikuti juga dengan para kepala seksi 2-nya. Kepala seksi penataannya ikut hadir.
Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa sapa satu persatu, yang penting dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Ketua IPAT. Ini yang kesekian kalinya acara kita yang luar biasa. IPAT atau Pengwil IPAT Jawa Timur sebagai mitra strategis mensupport terus kegiatan-kegiatan dalam rangka keilmuan begitu ya. Diskusi, ngabuburit dan seminar itu kita lakukan terus. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anggota membekali hal-hal yang dipergunakan oleh kita semuanya. Sekedap kami nyapa dulu, ada tamu istimewa dari kementerian, nanti dilanjut sejenak. Bapak Ibu, hadirin para peserta, sementara Bapak Kakanwil masih menyambut. Oh, Pak Saudara Kanwil, langsung saja ini ya, nanti dilanjut oleh Pak Abid. Intinya Pak Situ. begini, Jadi gini kan, kalau saya nggak nanya, tolong teman-teman untuk para PPAT. Pertama, nanti permohonan rekomendasi tolong diikat oleh teman-teman. Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Khusus untuk para PPAT nih. Materinya Pak Kanwi sudah kirim secara lengkap mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah dan berbagai persoalan terkait LSD. Nah, itu Pak Kanwi sudah kirim outline-nya tentang definisi, latar belakang, tujuan Perpres, ruang lingkup Perpres, mekanisme insentif, ketentuan peralihan, persandingan terhadap Perpres 59 tahun 2019, kita sudah bikin perbandingan dan perbedaannya, persoalan terkait LSD, dan poin ke-9 tentang kesimpulan dan dampak strategis yang ada. Itu sudah Pak Kanwi kirim bahan-bahannya. Baik, nanti bisa diperdalam oleh Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sudah lengkap itu. Ini untuk teman-teman dari Pak Kanwi ya. Kasih sayang Pak Kanwi kepada teman-teman dibaca. Baik, akan dibagi 5 menit pertama khusus materi untuk teman-teman. Tolong nanti permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah itu pengeluaran dari peta LSD, baca surat edaran Menteri ATR BPN nomor bla 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 131 tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal tindak lanjut pengendalian alih fungsi lahan sawah. Hal yang terpenting, nah ini untuk teman-teman. Nomor 1, jika kabupaten kota telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 87% dari luasan LBS, lahan baku sawah, sebagai LP2B, lahan pangan
pertanian berkelanjutan di kabupaten kota tersebut, maka dapat dilakukan alih fungsi lahan selain PLP2B dengan tetap melalui permohonan rekomendasi. Tuh kata kuncinya. Jadi kalau ada permohonan untuk memohon rekomendasi perubahan pengeluaran dari LSD, syarat utamanya Bapak Ibu semuanya pastikan bahwa penetapan 87% luasan lahan baku sawah sudah memenuhi syarat sebagai P2B. Bagaimana caranya? Bapak Ibu semuanya datangin pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini Dinas PU Tata Ruang. Istilah tiap kabupaten kota berbeda-beda sesuai dengan nomenklatur yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu semuanya. Caranya datangin Dinas PU Tata Ruang. Karena mereka yang mengintegrasikan lahan baku sawah ke dalam rencana tata ruang. Tanya berapa persen tuh LBS-nya. Kalau 87% baru permohonan itu Bapak Ibu terima. Karena memenuhi persyaratan dan bisa dilaksanakan pengeluaran dari peta LSD. Tuh, rumusan 1. Rumusan 2. Jika kabupaten kota tidak melampaui target yang ditetapkan 87% luas lahan baku sawah sebagai LP2B, maka belum atau tidak boleh dialih fungsikan. Begitu. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu atau kita semua itu ribut, tahapan-tahapan ini tidak dipegang teguh. Jadi kesempatannya itu, rumusannya itu, memenuhi enggak 87% luasan LBS di kabupaten kota itu. Kalau memenuhi, bisa diproses, bisa dimohon. Kalau tidak memenuhi, maka tidak bisa atau tidak boleh alih fungsi lahannya. Itu ya. Kedua, pertama tadi surat edaran Pak Menteri. Untuk mengetahui mekanisme permohonan rekomendasi, tolong nanti dibaca Permen ATR BP nomor 2 tahun 2024. Persyaratan permohonan berada di pasal 13 ayat 3. Untuk formulirnya ada di lampiran 6 Romawi. Surat permohonannya dikirim ke Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang apabila memenuhi kriteria 87% luasan LBS setelah dapat informasi dari Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Kota setempat. Oke. Tuh. Jelas sekarang. Ketiga, mengenai persyaratan. Persyaratan permohonan rekomendasi pengeluaran LSD bisa dibaca pasal 13 Permen ATR BP nomor 2 2024. 1. Surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD. 2. Surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu 3 tahun. 4. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon. Keempat, bukti pemilikan tanah dan atau penguasaan tanah. 5. Keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah. Ini berbentuk proposal.
Selanjutnya salinan identitas pemohon, salinan nomor pokok wajib pajak pemohon, salinan akte pendirian. Selanjutnya bukti permohonan KKPR apabila ada. Nah ini, tolong perhatikan yang terakhir. KKPR atau pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil apabila rencana usahanya sesuai dengan tata ruang. Hanya berlaku bagi pelaku usaha yang modalnya kurang 1 miliar. Pahami betul itu. Baca PP 28 PP nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah itu ilmunya. Sama Pak Kanwi sudah ditumpahkan kepada teman-teman itu. Kalau tidak pinter, wah ini rugi. Terakhir, untuk teman-teman Pengwil, rumusan dasar. Iya, nanti Pak Kanwi memantik saja, teman-teman nanti yang melanjutkan. Satu, LSD itu bagian dari LBS. LSD itu harus jadi LP2B. LBS itu harus 87% luasannya dari LP2B. LSD bagian dari LBS itu mutlak. LBS tidak sama dengan LSD itu boleh karena produknya kurang produktivitas. Begitu teman-teman. Tuh sudah bisa jadi orang BPN murni itu. Kalau sudah memahami itu, insya Allah ya. Baik, itu untuk teman-teman. Terakhir, untuk para BPN, internal BPN. Nah, ini jangan orang BPN-nya juga tidak paham tentang Perpres 4 2026 itu. Untuk BPN, catat betul ini. Satu, lahan sawah yang akan ditetapkan dalam lahan sawah yang dilindungi atau LSD boleh berada di kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tuh, biar tercapai itu 87-nya. Ini yang membedakan dengan Perpres yang lama. Tolong mulai besok lari kerjanya. Kedua, kalau dulu para pelaksana itu dalam rangka melakukan verifikasi lahan sawah di Kanta dan di Kanwil tidak melibatkan Pemkab. Nah, Perpres 4 ini melibatkan Pemkab. Tuh Pemkab tuh yang paling bawah. Di Karawang tuh hati-hati, banyak itu LSD. Gitu ya. Jadi nanti ada menteri segala macam sekarang melibatkan Pemkab. Dalam rangka apa? Penetapan lahan sawah yang dilindungi, tahapan verifikasi lahan sawah. Apa produknya? Satu, lahan sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan tata ruang. Kedua, lahan sawah beririgasi. Tiga, lahan sawah cetak sawah. Keempat, peta lahan sawah dalam kawasan hutan. Itulah verifikasi lahan sawah. Melibatkan Pemkab, produknya 4 item. Begitu. Setelah verifikasi melakukan sinkronisasi, maka tim terpadu 11 kementerian tadi itulah dan lembaga lainnya itu bahan untuk pusat. Kita loncat kepada penetapan. Jadi setelah verifikasi lahan sawah melibatkan Pemkab,
sinkronisasi hasil verifikasi, baru penetapan peta itu. Nah, ini yang baru. Integrasi peta LSD dengan rencana tata ruang. Baca pasal 15. Apa itu isinya? Intinya integrasi peta LSD dalam penetapan KP2B atau LP2B dalam rencana tata ruang oleh pemerintah kabupaten kota garis miring pemerintah pusat. Itu berada di pasal 15 dan 16. Itu harus dilakukan melalui penyusunan revisi nanti. Lanjut verifikasi untuk teman-teman BPN. Ada 5 tahapan, yang nomor 2 khusus untuk BPN. Dari 5 tahapan ini jadi nomor 2, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Itu tugas kita dalam rangka verifikasi lahan sawah. Maka pelaksanaan verifikasinya harus mempunyai ukuran. Apa itu? 1, teman-teman kepala kantor kasih penataan harus mampu mengidentifikasi hak atas tanah. Kedua, perizinan-perizinannya. Ketiga, konsesinya. Keempat, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan atau penetapan lokasi atas lahan baku sawah. Tolong itu. Ukuran yang kedua, identifikasi alih fungsi lahan baku sawahnya. Itu dengan catatan kalau ada PTP-nya, pertimbangan teknis pertanahannya. Nah, poin C dan seterusnya itu bukan di BPN, hanya sebagai sub saja BPN. Jadi intinya di poin 2 ini harus melakukan identifikasi hak, izin, konsesi, kesesuaian, termasuk penetapan lokasi di atas lahan baku sawah. Ini tugas BPN. Gitu ya. Tolong teman-teman, ini skala sudah diatur, skala 5.000 harus kita penuhi, paling tinggi ya 10.000. Verifikasi dapat didukung dengan data lainnya. Begitu teman-teman, kepala kantor, itu oleh-oleh dari Pak Kanwil untuk teman-teman Pengwil sama internal BPN. Jadi mulai besok sudah tidak ada lagi keraguan untuk oh ini bisa, ini tidak bisa, karena kriteria, karena batasan-batasannya itu telah Pak Kanwil sampaikan yang urgent-urgent, yang pokok-pokok. Begitu teman-teman, Pak Kanwil sebetulnya mau ingin terus membersamai teman-teman, kebetulan ada tamu-tamu istimewa dari reformasi birokrasi. Nah, setelah selesai tadi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, dilanjutkan Pak Kanwil akan berdiskusi tentang reformasi birokrasi. Setelah itu Pak Kanwil gabung dengan Komisi 2 sama Ibu Gubernur di Gerahadi. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, terus semangat, bismillah. Mudah-mudahan nanti ini sebagai cikal bakal, insya Allah kita akan melaksanakan rakor tentang LSD ini yang akan dihadiri oleh Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Kak Kanwil, Ibu Gubernur, seluruh Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur. Nah, sehingga nanti akan mengeluarkan kesepakatan, akan mengeluarkan perbaikan-perbaikan, revisi-revisi terhadap RT RW, RDTR, nah, sehingga nanti akan menjadi jelas dan pelayanan akan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Terima kasih Ibu Ketua Pengwil, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih para kepala kantor, Bapak Ibu semuanya. Sudah berapa Mas? Nah itu 500 karena bersamaan di sini aja ada 50 orang tuh ikut. Harusnya 50 apa itu namanya Zoom ya 50 layar.
Ini ada satu layar diikuti oleh 50, 25 gitu. Jadi peserta kalau Alhamdulillah. dihitung-hitung kurang lebih ada ribuan ini di seluruh Indonesia ini. Kita minggu depan akan melaksanakan kajian-kajian terus. Jadi bagi kita mohon maaf khususnya untuk yang beragama Islam, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat ilalah di ilal mahdi. Jadi kewajiban mencari ilmu itu dari mulai buayan buayan ibu, pangkuan ibu masih bayi sampai kepada kita nanti meninggalkan dunia ini sampai kepada liang lahat gitu ya. Jadi itu kewajibannya. Jangan lelah untuk terus mencari ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta-pencinta ilmu yang akan menjaga kita ilmu kita dan akan bermanfaat nanti setelah kita wafat. Salah satunya kemanfaatannya adalah karena ilmu yang diamalkan dan diberikan kepada orang lain. Terima kasih Ibu Ketua IPAT dan pengurus hariannya. Salam, Pak Kanwi akan terus Terima mengikuti kasih. secara daring ya. Terima kasih Ibu Ibu pembawa acara. Terima kasih, terima kasih. Ya, Mohon maaf lahir batin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Habib juga Izin hadir, Pak Kanwil, Pak apakah Kanwil. ini langsung Waalaikumsalam Pak dilanjut ya? Kanwil. Nyun, nyun info Pak Kanwil, apakah ini nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Kabit 3? Iya. J. Namun sebelum dilanjut oleh Bapak Kabit 3 bidang penataan dan pemberdayaan, Bapak Ali Ridho STMH KRMP, mohon izin kami persilakan moderator kita untuk memandu penyampaian materi ini nanti kepada Bapak Dr. Isnaini Wahyu, Bapak Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo SHMKN, monggo disilakan. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Asep Heri, SMH QRMP, QRGP. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Dr. Sri Wahyu Jatmikawati, SHMH AIARB, dan seluruh peserta ngabuburit pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, syukurillah pada sore hari ini kita masih bisa sama-sama menuntut ilmu, mencari tambahan ilmu untuk bekal kita di dalam acara ngabuburit Forum Sidia Silaturahmi Darul Ilmi Agraria. Pada sore hari ini dengan tema sharing dan informasi berbagai persoalan hukum PPAT dalam semangat ketenangan dan pengabdian di bulan Ramadan untuk temanya sosialisasi peraturan Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah dan berbagai persoalan terkait LSD. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 4 Februari 2026 kemarin terbit Perpres nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil dan Ibu Ketua Pengwil IPAT Jawa Timur ya, membahas mengenai LSD ini menjadi suatu hal yang menarik ya, karena banyak sekali dinamika di dalam prakteknya begitu. Pada saat Perpres nomor 4 tahun 2026 ini diterbitkan, disebutkan di bagian konsideran menimbang bahwa yang menjadi landasan dari lahirnya Perpres ini adalah alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah menjadi non-sawah pada saat ini semakin meningkat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional, sehingga perlu dilakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dan selain itu, untuk mengoptimalkan pengendalian alih fungsi lahan sawah, perlu dilakukan suatu perubahan pada Perpres yang sebelumnya, yaitu Perpres nomor 59 tahun 2019. Dengan terbitnya Perpres nomor 4 tahun 2026 ini, ada hal-hal baru yang menarik untuk dicermati dan dikaji. Pada sore hari ini,
hadir narasumber yang mewakili Bapak Kakanwil ya. Ada Bapak Kabit 3, Bapak Ali Ridho, STMH QRMP yang akan memberikan paparannya mengenai materi Perpres nomor 4 tahun 2026. Apakah sudah bergabung Bapak Ali Ridho? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, sudah tersambung ya. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ali Ridho untuk memberikan paparan materi berkaitan dengan sosialisasi Perpres nomor 4 tahun 2026. Baik Bapak, kami serahkan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Bapak sekalian. Yang kami hormati Bapak Kakanwil, Bu Ketua Pengwil IPAT Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, dan Bapak Ibu anggota IPAT, para kepala kantor, teman-teman kepala seksi. Ini ada peserta yang dari luar Jawa Timur kayaknya ya. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini agak repot karena ini posisi saya di jalan juga, ini di bandara, ada acara juga di sini. Nanti juga kami lanjut ke kantor gubernur, jadi sambil jalan mungkin nanti ya. Ini nggak bisa share screen ya? Bisa diizinkan share screen? Halo? Izin share screen bisa? Iya, baik Pak. Sebentar, dalam koordinasikan sebentar Bapak. Dek minta Pak Ali Ridho Pak. Anu Dek. Ini Soalnya dari sini bisa enggak sudah Dek? off kayaknya ya. Sebentar. Sudah. Mana? Mana? Suara anu. Sudah Pak, jadi co-host. Silakan. Bisa minta tolong di share screen materinya dari sana. Di sini nggak bisa. Mungkin sinyalnya yang nggak bagus mungkin. Ah ya. Oke, makasih Pak Hatta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada peraturan baru yaitu Perpres nomor 4 tahun 2026 tentang alih fungsi lahan. Jadi memang alih fungsi lahan ini memang baru tren ya. Karena di mana-mana apa namanya yang mau buka perumahan, mau buka apa itu semuanya pada berhenti semuanya gitu. Yang pertama adalah kita yang dimaksud dengan lahan sawah. Lahan sawah adalah areal tanah pertanian basah dan atau kering yang digenangi air secara periodik dan atau terus-menerus, ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya. Jadi tidak mesti sawah yang selamanya gitu.
Kemudian pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan lahan sawah menjadi bukan lahan sawah baik secara tetap maupun sementara. Selanjutnya, yang melatar belakangi Perpres 4 2026 adalah banyaknya alih fungsi lahan sawah, banyaknya alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi non sawah yang berpotensi mengancam ketahanan pangan. Kemudian perlu optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan sawah serta untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, perlu pengganti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Jadi di sini memang program prioritas pemerintah yang sekarang ada swasembada pangan, kemudian swasembada energi, hilirisasi, program 3 juta rumah, yang semuanya membutuhkan ruang. Lanjut. Tujuan Perpres yang pertama adalah mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi atau LSD dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Yang kedua, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat. Kemudian memberdayakan petani agar tidak mengalih fungsikan lahan sawah. Dan 4, menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan. Selanjutnya, ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi yang pertama, tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah, kemudian penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kemudian pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilindungi, yang keempat, pemberdayaan lahan sawah yang dilindungi, yang 5, pembinaan dan pengawasan, yang keenam, pelaporan dan pendanaan. Lanjut. Ini adalah tim terpadu alih fungsi lahan sawah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Pangan, kemudian ada Wakil Ketua Menteri Infrastruktur, kemudian Ketua Hariannya adalah Menteri Agraria. Lanjut. Nah, ini adalah penetapan lahan sawah dilindungi, tata cara penetapan lahan sawah dilindungi. Ada verifikasi lahan sawah oleh pelaksana, kemudian sinkronisasi hasil verifikasi, kemudian penetapan peta LSD. Nah, di dalam kegiatan ini peran pemerintah daerah sudah dilibatkan di dalam kegiatan penetapan lahan sawah dilindungi ini. Yang kemarin, yang aturan yang lama tidak begitu diharuskan. Lanjut. Ini adalah verifikasi lahan sawah. Ini perlu nggak ini dibaca sendiri, bisa kayaknya ini ya. Lanjut aja. Lanjut. Nanti saya kan bisa dibaca yang ini. Lanjut. Kemudian pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Nah ini. Terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta LSD, namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan KP2B atau LP2B dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialih fungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Ini di peraturan yang baru pasal 17 ayat 1. Tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pasal 17 ayat 2. Tetapi di dalam peraturan yang baru ini yang di Perpres 4 2026 itu aturan pelaksanaannya itu tetap berlaku. Jadi tata cara permohonan rekomendasi perubahan itu masih menggunakan peraturan yang lama.
Walaupun peraturan yang lama, Peraturan Menteri 2 2024 tentang tata cara pelaksanaan verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan data ruang, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, dan pemberian rekomendasi itu masih berdasarkan mengacu pada Perpres 59 2019. Tapi dinyatakan juga dalam Perpres 4 2026, peraturan-peraturan pelaksanaan itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres tersebut. Jadi masih masih bisa. Lanjut. Selanjutnya Pak, slide selanjutnya pemberdayaan lahan sawah yang dilindungi. Ini juga lanjut saja, ini bisa dibaca sendiri ini. Lanjut, mekanisme insentif. Jadi pemberian insentif lahan sawah yang dilindungi diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi pemerintah itu menetapkan bahwa itu sebagai lahan pertanian berkelanjutan yang tidak bisa dialihfungsikan sehingga diberikan insentif. Sebentar ada telepon, izin saya angkat telepon dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ali. Iya, siap Pak Kajari, gimana? Izin, mau nanya Pak, kalau daerah Mohon maaf, ada telepon tadi. Lanjut Pak. Masalah insentifnya nggak begitu penting, nggak begitu ke kita ini. Ini ada ketentuan peralihan, jadi permohonan alih fungsi lahan sawah yang terkait dengan izin perolehan tanah, penetapan lokasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan perizinan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam peta lahan sawah yang dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkan peraturan presiden ini. Jadi prosesnya itu sebelum diajukan, yang diajukan sebelum ditetapkan peraturan presiden ini, namun belum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan peraturan presiden ini. Diproses dengan ketentuan presiden ini ya. Kemudian dalam hal belum ada penetapan LSD, proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapat persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi RT/RW, kemudian RDTR yang belum ada penetapan LSD-nya tetap diproses
tetap dapat dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil verifikasi lahan sawah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan presiden ini berlaku ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Peta LSD yang telah ditetapkan sebelum peraturan presiden ini berlaku dan belum diintegrasikan dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wajib diintegrasikan. Jadi LSD kemarin yang belum diintegrasikan itu wajib diintegrasikan ke dalam LP2B. Jadi lebih apa namanya lebih masif lagi nih LSD. Karena wajib diintegrasikan ke dalam LP2B. Kalau sudah di dalam LP2B, otomatis tidak bisa dialihfungsikan. Kalau sudah LSD di dalam LP2B. Lanjut. Ini adalah persandingan tim terpadu. Kalau kemarin wakil ketua tim terpadu tidak ada, sekarang ada wakil ketuanya yaitu Menteri Koordinator. Kemudian ada tambahan juga Menteri kelompok anggota tim itu ada tambahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Kepala Pusat Statistik. Ini tambahannya. Lanjut. Selanjutnya, ini saya kira nggak perlu ini bisa dibaca sendiri. Lanjut. Verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi dan penetapan LSD. Nah, kalau di peraturan yang lama, keterlibatan Pemda dalam verifikasi tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, yang baru itu disebutkan secara eksplisit, yaitu di pasal 8 ayat 3. Karena yang lama tidak disebutkan, itu berpotensi tidak sinkron antara kepentingan pemerintah daerah dengan hasil verifikasi lahan sawah tersebut. Sehingga di peraturan yang baru ini itu mungkin nanti bisa dihindari ketidaksinkronan itu. Nah, yang tambahan lagi juga yang poin 4 di dalam peraturan baru, jadi peta lahan sawah terhadap kawasan hutan. Kalau kawasan hutan itu memang berupa sawah, bisa ditetapkan sebagai masuk ke dalam peta lahan sawah. Batas waktu sinkronisasi yang peraturan lama tidak diatur, tapi di dalam peraturan baru diatur paling lama 30 hari kalender sejak hasil verifikasi diterima lengkap dan benar. Lanjut. Ini adalah batas waktu penyampaian usulan peta. Kalau di peraturan yang lama tidak ada batas waktunya, peraturan yang baru diberi batas waktu paling lama 21 hari kalender sejak sinkronisasi selesai dilaksanakan, penyampaian peta itu harus disampaikan usulannya. Kemudian integrasi peta ke dalam rencana tata ruang. Kalau di peraturan yang lama, itu hanya sebagai bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang. Kemudian dalam peraturan yang baru, ini wajib diintegrasikan. Kalau kemarin hanya sebagai bahan. Sebagai bahan itu bisa diambil separuh atau diambil semuanya. Tetapi kalau di dalam peraturan yang baru, kalau sudah ditetapkan LSD, otomatis seluruh LSD harus diintegrasikan di dalam penetapan KP2B ataupun LP2B. Lanjut. Ini adalah insentif LSD, saya kira lanjut aja karena ini lanjut aturan pelaksana. Ini saya kira nggak perlu tadi ya, bisa dibaca sendiri ya. Lanjut. Nah, ini ketentuan peralihan. Terhadap hasil verifikasi lahan sawah yang telah dilaksanakan tidak dijelaskan di peraturan yang lama. Terhadap peta LSD yang telah ditetapkan tidak dijelaskan juga di dalam peraturan yang lama. Tetapi peraturan yang baru, pasal 26 ayat 3, hasil verifikasi lahan sawah yang telah dilaksanakan sebelum Perpres ini berlaku ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perpres ini. Kemudian pasal 27, peta LSD yang ditetapkan sebelum Perpres ini berlaku dan belum diintegrasikan dalam KP2B atau LP2B pada RTR
wajib diintegrasikan. Lanjut. Jadi Perpres 59 2019 dinyatakan dicabut. Nah, ini beberapa persoalan terkait LSD. Yang pertama, peran Pemda dalam verifikasi lahan sawah. Yang kedua, kedudukan peta LSD. Lanjut, Mas. Lanjut. Yang peran Pemda. Nah, yang peran Pemda. Yang tadi kami sampaikan juga yang peraturan yang lama ya. Tidak menyebut secara eksplisit tentang peran Pemda dalam verifikasi lahan sawah. Jadi sifatnya hanya opsional. Tetapi yang sekarang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan Pemda dalam verifikasi. Kemudian yang kedua, peta yang dihasilkan beresiko tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena minimnya input data dari Pemda. Tetapi yang peraturan yang baru hasil verifikasi lahan sawah mencerminkan realitas lapangan yang lebih akurat. Kondisi sawah terkini, data perizinan, data penggunaan tanah, informasi irigasi, data sawah pada hujan, dan potensi sengketa konflik. Kemudian di peraturan yang lama, Pemda tidak merasa ikut memiliki peta LSD yang dirasa sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh pusat. Tetapi dalam peraturan yang baru, karena terlibat secara aktif, Pemda merasa ikut memiliki peta LSD untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah. Yang keempat, karena nggak ada koordinasi dengan Pemda, sulit integrasi peta LSD ke dalam RTR. Tetapi dengan peraturan yang baru, karena Pemda itu terlibat secara aktif, sehingga memudahkan integrasi peta LSD ke dalam RTR. Karena Pemda memahami dan menyepakati verifikasi lahan sawah sebagai sinkronisasi kebijakan. Lanjut. Kedudukan peta LSD terhadap rencana tata ruang. Persoalan Perpres 59 2019. LSD digunakan sebagai bahan dalam penetapan LP2B. Bisa dimasukkan RTR, bisa dimasukkan LP2B atau dipilih-pilih seperti yang kami sampaikan tadi. Tetapi dalam Perpres yang baru, pasal 16, peta LSD wajib diintegrasikan dalam penetapan LP2B ataupun KP2B. Jadi bukan bersifat opsional. Yang lama, tidak ada sanksi jika Pemda tidak memasukkan LSD dalam RTR. Tetapi dalam peraturan yang baru, integrasi LSD ke dalam RTR bukan lagi merupakan kegiatan terpisah, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang. Pasal 16 ayat 2 mengintegrasikan ini harus dilakukan saat penyusunan atau revisi RTR oleh Pemda. Dalam pasal 27, LSD yang sudah ditetapkan wajib diintegrasikan dalam KP2B, LP2B pada RTR. Yang lama tidak mengatur kapan menggunakan LSD sebagai bahan penetapan LP2B harus dilakukan. Yang baru menguatkan kepastian hukum LSD. Para pemangku kepentingan atau Pemda pemilik lahan mendapatkan kepastian status lahan. Penegakan hukum LSD lebih mudah karena terintegrasi dalam RTR, sehingga ada kejelasan sanksi. Lanjut. Yang ketiga adalah insentif untuk Pemda dan masyarakat pemilik lahan. Yang peraturan lama tidak ada mekanisme penentuan insentif. Yang peraturan yang baru, tim terpadu bertugas menetapkan bentuk pemberian insentif kepada Pemda dan masyarakat. Kemudian tidak ada yang peraturan lama tidak ada kaitan antara intensif dengan kinerja pengendalian. Yang peraturan baru dalam pasal 1920 syarat tidak memohon rekomendasi sampai selesainya integrasi LSD ke dalam KP2B atau LP2B akan memastikan bahwa insentif diberikan hanya kepada Pemda dan masyarakat yang menjaga lahan sawah yang dilindungi. Yang ketiga, macam insentif bagi Pemda tidak dijelaskan, tapi dalam peraturan yang baru insentif bagi Pemda dirinci secara eksplisit, misalnya infrastruktur pertanian, dukungan pendanaan, dan lain-lain dalam pasal 19 ayat 2. Kemudian dalam pasal 20 ayat 2, insentif bagi masyarakat terbatas. Peraturan yang baru dalam pasal 20 ayat 2, insentif bagi masyarakat meliputi fiskal, kor, asuransi, jaminan sosial, bantuan finansial, dan non-fiskal, percepatan sertifikasi, fasilitasi pemasaran, dan penghargaan. Lanjut.
Ini mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Kanwil ya, permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah, pengeluaran peta LSD tadi ini. Nah, ini ada apa namanya ketentuannya juga ini. Surat edaran Pak Menteri. Jadi jika kabupaten telah melampaui target ditetapkan 87% luas LBS sebagai LP2B, kabupaten kota tersebut maka dapat dilakukan oleh fungsi lahan selain LP2B dengan tetap melalui permohonan rekomendasi. Nah, di Jawa Timur ini baru kita bekerja keras untuk mencapai 87%. Ini kita bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan mendorong kabupaten kota di wilayah Jawa Timur untuk segera merealisasikan 87% luas LBS sebagai LP2B. Kemudian yang kedua, jika kabupaten kota tidak melampaui target ditetapkan 87% LBS sebagai LP2B kabupaten kota, paling lama tahun 2027 atau belum ada hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah disetujui Kementerian ATR BPN sebagai LP2B, maka LBS sementara diperlakukan sebagai LP2B. Jadi kalau belum 87% LBS, sepertinya pengeluaran rekomendasi untuk dikeluarkan dari LSD itu sementara belum dapat dipenuhi. Kalian oh iya. Ikutlah nggak enak. Ikut ya? Ya. Izin ini sambil jalan ini. Jadi mohon maaf nih teman-teman. Saya kira habis ini nanti juga kita ada sering kegiatan sidia ya. Kegiatan pertemuan ya. Jadi mungkin ini nggak bilang kesempatan kita adakan pertemuan lagi yang lebih enak. Baik, sepertinya terputus koneksinya ya. Ini sambil kita menunggu, mungkin untuk rekan-rekan bisa disiapkan pertanyaannya untuk Bapak Ibu semua yang mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung atau bisa juga nanti dituliskan melalui kolom chat. Sambil kita menunggu terhubung kembali dengan Pak KB3. Sata, Pak Imam Banyuwangi, Mas. Mau tanya terkait dengan LSD ini, Mas. Iya, baik Pak Imam, silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten, Bu Ketua Wilayah IPAT, Bu Ketua Wilayah INI, serta rekan-rekan semuanya. Begini, Mas. Ada kebetulan Banyuwangi ini mulai kakannya sampai ngesubsi ini sampai loket ini bedol desa, Mas. Yang kemarin pindah ini masuk. Delalah nggak pati kelihatannya kurang berani, Mas. Jadi saya punya kasus. Makanya cuma saya yang mau nanyakan ini, kalau saya tadi baca-baca dari penjelasan Pak Kanwil maupun Pak Kabit, itu sorotannya kan lahan pertanian. Karena memang di Banyuwangi juga banyak lahan pertanian yang diterobos mungkin kemarin dengan oleh developer-developer ataupun freelance-freelance ini. Bahkan ada 1.200 kasus yang sempat tertangguhkan pada waktu itu di aparat. Waktu itu kakaknya Pak Budiono. Terus dilanjutkan Pak Mahfud, sekarang Pak Mahfud pindah ke Jakarta. Nah ini mungkin teman-teman yang dari Batu ini, Pak Nasep, terus kasihnya Pak Gigih. Nah ini saya sampai menghadap sendiri
ada dua hal. Makanya saya tanyakan tadi pertanian semua. Lah saya ini merupakan warisan ke salah satu anak, seorang ibu, lahan 2.000 meter, sebidang tanah pekarangan perumahan itu Mas Hatta. Tapi heran saya, daftar loket masuk sampai dikasih bisa di pending, ternyata ada nyenggol sedikit 10% enggak ada dari luas 2.000 itu di belakang rumahnya itu. Memang belakangnya pertanian. Ini pinggir jalan desa 6 meter kalau enggak 7 meter jalannya. Nah, kebetulan mau dipecah 3 ini milik orang tuanya induk, sedangkan dipecah 2 itu ada rumah-rumahnya untuk mau dihibahan ke anaknya. Bulan Desember masuk, kita pikir udah masuk cuma diukur beres. Lah, kepending saiki Mas. Wonge brok-brok mau maju ke kaitannya ke perbankan mungkin karena butuh kebutuhan mau puasa. Iki malah Pak Imam yang dikonfirmasi. Pak Imam ngerti gitu kan nggak tak ajukan dulu kalau memang itu. Nah, karena kasus ini LSD, tak jelas no LSD ki panganan opo deh. Nggak tanya, nggak mau tahu. Nah, jadi gini Mas Hatta, kalau memang ini lahan pertanian, berarti ini sebidang tanah perumahan luasnya 2.000 mau dipecah-pecah mau hibah ke anaknya. Nah, ini gimana? Kok Kepala BPN Banyuwangi saya ketemu dengan Kepala BPN bilangnya, waduh, nggak bisa nih Pak Imam. Ini LSD walaupun sedikit. Coba yang paling heran, 2 peta, peta dari Pemda itu bersih tidak ada LSD. Lah peta dari BPN malah ada LSD-nya nyenggol sauprit itu tadi sekitar 10% dari luas 2.000 di belakang rumah kebetulan. Itu loh Mas Hatta, mungkin saya tadi kalau dengan Pak Kanwil enak ataupun Pak Kabit dan langsung dijawab. Jadi biar besok langsung saya ngadep hari Senin ke Kepala BPN biar tahu. Sampai saya tawari melu jom Pak, saya bilang gitu biar nggak ragu-ragu lagi. Tapi saya bangga tadi Pak Kakanwil mengatakan biar nggak keragu-raguan para kepala di kabupaten, kepala BPN ataupun stafnya. Nah, di sana mungkin ini ada peluang. Kalau memang lahan pertanian ataupun tegalan dengan peraturan Presiden nomor 4 2026, monggo, tidak masalah. Lah iki akhirnya nyenggol dek perorangan orang tua sing oleh waris yang dari dulu memang perumahan karena ada nyenggol sidik di belakang rumah itu. Kebetulan rumahnya belakangnya itu sawah. Sedangkan ini 2.000 ini perumahan. Itu loh Zata. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau bisa ini Pak Kabit atau Pak Kanwil bisa jawab tadi. Tapi kalau saya apa namanya mengamati tadi, mungkin bisa ini bisa ngadep. Mungkin sebagai bukti saya juga ngikut Zoom kemarin Pak Kasih, Pak Gigi sudah saya sampaikan. Jam berapa Mas? Jam sekitar 3, monggo jenengan kalau ikut berkecimpung ben gak ragu-ragu lagi. Kebetulan kakaknya kabitnya sih nom-nom Mas. Iya, umurannya Mas Hatta itu Mas. Jadi kadang enggak kalau yang kakan-kakan kemarin waktu saya masih di ketua ini dan IPAT di Banyuwangi selalu saya komunikatif dengan ketua kepala BPN-nya enak. Saya selalu menegaskan lagi antara kecepatan menungsoni atau tanahnya itu di sing paling cepat kecuali tanahnya iso beranak pinak enggak apa-apa wis. Lah ini menungsoni kan yang beranak pinak sedangkan tanahnya terbatas. Tapi kebijaksanaan dari dengan keluarnya peraturan presiden itu ya monggo di kawasan hutan di Banyuwangi banyak Mas kalau untuk memenuhi target 87 tadi. Tapi ya ini mau jadi korban nih. Iki wong desa apa ngajak no kredit nembang rencana mau dihibahkan ke anaknya mecah ra oleh padahal wis teko kasih Mas tidak gitu Mas Hatta matur nuwun. Jadi baik Bapak Assalamualaikum untuk warahmatullahi pertanyaannya nih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya kami inventarisir dulu sambil menunggu tersambung kembali dengan Bapak Kabit 3 aja. Halo, Untuk halo Pak. Izin Pak. Ini Oh, tadi J, terputus ini. J. Mau langsung dijawab, Pak? Ini gini ya, izin. Ini gini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ini kan darurat semua ini. Tolong J. disampaikan ke Bu Ketua saja, ke Bu Ketuil. Nanti dihimpun Bu Ketuil, nanti dijawab lewat Bu Ketuil aja. Biar nanti Bu Ketuil nge-share. Tapi
apa namanya sekilas tadi disebutkan Pak Imam tadi nggak salah ya. Ya, Pak Imam dengan Pak Imam Siap. dibagi, Bapak. Nggih. Itu gini Pak, itu kan waris ya, sawah waris gitu kan. Sebetulnya kalau di dalam Perpres 4 2026 itu kan yang diatur kan alih fungsinya itu. Kalau Betul. misalnya itu sawah di dalam LSD, kemudian waris mau pecah, ya boleh-boleh saja. Yang jadi masalah nanti kalau mau dibangun nggak boleh, gitu. Dialih fungsikan nggak boleh. Dipecah sawah boleh, karena itu warisan. Tanah perumahan ini, Mas. Nah, Sertifikatnya sebidang tanah perumahan. tapi Itu yang fisiknya jadi fisiknya masalah. sawah, Iya, sekarang apa namanya masuk LSD itu ya. Nah, di belakang rumah sekarang itu gini aja Pak. cuma 10%, Mas. Iya, 10% yang masuk LSD. Nyenggol, ya, nyenggol jelarit Nah, gitu loh, ke sak kalau upil. LSD itu gini, coba dicek di Kantah, apakah itu hanya batas deliniasi gitu ya. Karena petanya itu Nggih. kan peta skala 5.000. Kalau RDTR, kalau RT/RW peta skala 50.000. Apa artinya 50.000? 1 mili kan 50 meter. Apakah garis itu perbatasan itu? Kalau di kita dinamakan sliver ya itu ya. Nah kalau sliver itu saya kira kan antara masuk dan tidak masuk. Bisa saja tidak masuk gitu. Coba dicek kembali di dalam petanya itu. Tetapi intinya apa namanya pemecahan sawah itu boleh karena waris, walaupun di Iya, dalam iya. LSD, Kalau tetapi itu bisa, kalau bisa. diasumsikan itu belum boleh gitu. Itu aja Pak. Kalau memang mau apa namanya diubah, ini kan sedang inventarisir ini, sedang perubahan baik itu LSD, LBS maupun tata ruang. Nah, itu dikomunikasikan dengan Pemda supaya diikutkan di dalam perubahan itu. Karena sekarang baru rame-ramenya perubahan ini. Oke. Gitu. Saya lanjutkan yang tadi mungkin saya ulas. Ini dua peta beda. Yang dari Pemda petanya tidak ada LSD. Sedangkan yang dari ATR BPN ini ada LSD. Padahal ini sebidang tanah pekarangan milik TE Wong Deso, Mas. Kebetulan seorang ibu mau hibah ke anaknya, mau dipecah-pecah. Sampai saya bilang ke Pak Kakan, opo ngenteni mati sih ibu iki baru bisa dipecah. Saya bilang gitu. Nah itu peta Enggak, beda, dipecah nggak petanya apa-apa, peta. tetapi nanti penggunaannya tetap LSD sementara. Iya, Gitu. di belakangnya 10% Karena itu. waris, penggunaan waris, gitu. Gitu sih Pak, sementara. Kalau bisa sih memang itu direvisi. Karena existing-nya adalah sawah, sehingga Iya. dimasukkan ke dalam LSD. Gitu. Sebentar, Saya, Pak. aduh, Izin Pak. Pak Mas Hatta juga, saya sampaikan, Mas, surat sudah saya kirim karena kasih BPN juga kirim surat aja sesuai tadi petunjuk formulirnya. Sudah saya kirim bulan Januari. Sampai saya orang metu-metu. Pertimbangannya cuma ini tanah perumahan. Orang desa ini butuh pinggir jalan desa, aspal. Itu yang saya herankan. Baru kali ini, kalau yang lain-lain tanah pertanian dirubah ya, saya bilang ke klien sabar, saya bilang gitu. Gitu, Mas. Mengatakan mungkin tambahannya. Nggih, nggih. Baik, ini saya dapat arahan begini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin karena keterbatasan waktu pada sore hari ini masih belum terjawab, ini ada hotline yang khusus untuk melayani pertanyaan seputar LSD atau kendala-kendala di dalam praktek. Ini saya informasikan untuk nomornya ya, mungkin bisa dicatat oleh Bapak Ibu semua. Jadi untuk pertanyaan yang masih belum terjawab pada sore hari ini bisa langsung di WA ke nomor berikut 0811 327 044. Oke. Ya, 0811 327 044. Sudah dicatat ya semuanya ya. Oke. Oke. Bisa langsung di WA ke nomor tersebut untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang masih belum terjawab pada sore hari ini. Baik, pada akhirnya karena memang keterbatasan waktu ya dan kita Ya, sudah mendekati waktu berbuka ya, jadi untuk segala pembahasan atau ulasan yang berkaitan dengan LSD, berkaitan dengan Perpres terbaru
pada sore hari ini mungkin hanya bisa sampai di sini. Namun tadi disampaikan juga oleh Pak Kanwil dan Bu Ketuil bahwa untuk kegiatan-kegiatan seperti ini dengan tema yang sama masih akan dilakukan lagi dengan pembahasan yang lebih maksimal. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya pada sore hari ini. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada sore hari ini menjadi hal yang bermanfaat untuk keperluan praktek kita sehari-hari. Baik, saya kembalikan kepada MC untuk acaranya. Terima kasih Bapak Moderator yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin rekan-rekan peserta ngabuburit, alhamdulillah telah kita simak bersama-sama pemaparan yang telah disampaikan yang tadi oleh Bapak Kakanwil dan dilanjutkan oleh Bapak Kabid 3. Dan tentunya beliau berdua adalah sosok yang sangat berkompeten dalam sosialisasi Perpres nomor 4 tahun 2026 ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada hotline-nya, alhamdulillah tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Jadi mohon dimaklumi, namun semoga saja bisa menambah wawasan kita tentang berbagai persoalan mengenai LSD. Baik, Bapak Ibu, hadirin rekan-rekan peserta ngabuburit yang berbahagia, saatnya kita berfoto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk on kamera atau mengaktifkan kameranya. Kami akan melakukan sesi dokumentasi untuk foto bersama kepada seksi dokumentasi. Disilakan untuk mengambil alih layar dan mohon kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan peserta untuk memberikan senyum terbaiknya. Karena ada beberapa slide, mohon ditahan posisinya. Kami hitung mundur ya. Siapa yang foto? Ya. Persiapan dari tim dokumentasi. Sudah siapkah? Jangan lupa memberikan senyum terbaik. Sudah siapkah? Kami bantu untuk menghitung mundur. Sudah? 3, 2, 1. Senyum lagi slide berikutnya. 3, 2, 1. Satu lagi slide. 3, 2, 1. Semua. Jadi masih ada? Slide berikutnya. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Slide berikutnya. Tiga, dua, satu. Bapak Ibu, selanjutnya acara ngabuburit ini supaya bisa berhasil guna sesuai dengan harapan semua. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Cahyono SH MKN. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pada sore hari ini dapat berjalan lancar. Saya akan pimpin doa dengan cara Islam bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mati Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Kami semua masih dapat bermuwajahah melalui media Zoom. Dalam rangka mengikuti kegiatan ngabuburit Forum Silaturahmi Darul Ilmi Agraria, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Pengwil Jatim IPPAT dengan tema sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Berikan kelancaran, kesuksesan kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi wa taqabbal minna amalana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa aksina amalana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Cahyono. Semoga doa yang kita amini bersama-sama barusan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya selesai sudah acara ngabuburit ini. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pemateri dan moderator kita yang hebat dan luar biasa, juga kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kehadirannya. Ke masjid membawa sajadah. Tidak lupa berbekal kurma. Ngabuburit selesai sudah. Selamat berbuka puasa bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.